Ciao Tuti, hi everyone, halo semuanya, what's up? Udah lama, iya, nggak upload video baru. Mohon maaf pemirsa, ada kendala teknis dan juga gue itu kemarin-kemarin lagi sibuk sama Justipan karena gue ada usaha Justip kecil-kecilan buat kalian yang pengen barang-barang dari Itali khususnya ya apapun itu. Silakan buka Instagram dan ketik Justip by Ibet, atau mungkin nanti gue bisa masukin link deskripsinya di bawah ya. Jadi buat kalian yang pengen nitip apapun barang-barang dari Itali, request boleh bisa follow Instagramnya di @justipbyibet. Sekalian promosi Shy. Jadi buat kalian yang penasaran gue selama ini kemana aja, gue ada aja, gue baik-baik saja dan aman dari coronavirus. So, di video comeback pertama kali ini, gue pengen ngomongin tentang coronavirus di Italia. Mungkin buat teman-teman juga di Indonesia bisa dijadikan pelajaran ya, bisa mencontoh gimana sih orang-orang Italia di sini menghadapi coronavirus yang lagi heboh banget. So guys, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan juga social distancing ya. Ya! Seperti yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu, kalau Italia ini pernah menjadi puncak nomor 1 kasus terbanyak di seluruh dunia, ya. Dan sampai sekarang masih ada beberapa kasus walaupun sudah mulai menurun. Seperti tadi pagi ya, gue ngecek di Google, itu udah ada 230.000 something kasus positif di Italia. Dan juga yang meninggalnya udah ada 30 ribuan something. Tapi yang recovernya itu juga udah banyak, yaitu 161 ribuan something. Pokoknya banyak banget deh kasusnya ya. Nah, gue pengen cerita dulu nih, dari mana sih gue tahu coronavirus ada di Italia? Muncul pertama kalinya tuh di mana gitu. Jadi sebenarnya gue tahu ini itu dari awal-awal tahun 2020 bulan Januari. News di sini, koran dan juga di televisi itu udah memberitakan adanya coronavirus, tapi gue masih mikir, oh masih di Cina coronavirus, masih hebohnya di sana dan kayaknya masuk sini juga masih lama. Tapi nggak taunya selang beberapa waktu, nggak lama, kayak bulan Maret awal, Februari akhir deh sebenarnya itu udah mulai masuk, udah beberapa kasus. Nah, Maret awal terjadilah lockdown karena kasusnya melonjak, banyak banget korban jiwa dan mulai di mana-mana bermunculan red zone. Kalau nggak salah, itu provinsi Lombardia adalah provinsi pertama yang zona merah yang banyak banget kasusnya. Secara kan Lombardia itu pasti terkenalnya Milan ya. Milan ini banyak banget turis dari manapun, dari mancanegara. Waktu kalau nggak salah pun Februari akhir gue karena masih nyari-nyari barang gitu ya, barang titipan di Justip, gue Februari akhir itu ke Milan. Itu udah mulai agak sepi ya, tapi masih rame, cuman nggak serame biasanya. Itu masih sepi dan beberapa toko pegawai toko pun pakai masker gitu loh. Well anyway, memang Italia itu lockdownnya dari Maret, awal-awal Maret sampai bulan Mei, kalau nggak salah tanggal 17 Mei. Itu kita selama lockdown sama sekali nggak boleh keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang urgent banget. Kalau misalkan lo masih pekerjaan lo yang tidak support work from home, itu masih diperbolehkan untuk keluar rumah. Dan juga kalau misalkan lo mau grocery shopping atau belanja mingguan atau belanja bulanan, itu lo masih boleh, tapi dibatasin dalam satu kartu keluarga itu cuma boleh 1 orang yang pergi untuk grocery shopping. Gue pernah, karena gue sama laki gue kan kemana-mana berdua gitu, maksudnya kalau grocery shopping pun even gue berdua terus. Nah terus gue pernah kena tegur, akhirnya gue harus nunggu di luar. Jadi cuman laki gue doang yang belanja. Sampai detik ini pun gue nggak tahu ya apakah sampai detik ini boleh berdua lagi atau enggak, karena kita belum nyoba. Jadi sampai detik ini yang belanja mingguan atau belanja bulanan masih laki gue.
Dan selain itu kalau misalkan lo mau keluar rumah itu lo harus pakai kartu, kayak surat yang menerangkan lo mau pergi kemana, tujuan lo apa, tanggal berapa, dan lain sebagainya. Kalau lo nggak bawa kartu itu atau lo nggak bawa surat itu fatal banget, bisa kena denda dan segala macam. Jadi selama lockdown itu dari Maret sampai Mei kita totally di rumah, nggak bisa kemana-mana. Dan nggak ada yang bandel juga, dan pemerintah sini juga regulasinya tegas gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang keluar langsung kena denda. Kayak gue pernah baca news gitu, ada satu kota namanya Solo, jadi dia kena satu kota yang dekat pantai, ada satu orang yang keluar untuk ngopi ya. Biasanya kan kalau orang-orang sini kalau pagi itu ya mereka breakfastnya pakai kopi dan juga roti gitu, kadang di bar-bar. Jadi orang ini pergi ke bar untuk beli kopi, terus kena denda sebesar 400 euro kalau nggak salah. So it's not worth it at all. Kalau misalkan kita keluar rumah tanpa alasan yang jelas, dan puji Tuhan alhamdulillahnya kita bisa menahan 2 bulan ya di rumah aja. Kalau hashtagnya kan di rumah aja atau stay home. Terus setelah 2 bulan itu lockdown berlalu ya, kita masuk yang ke namanya fase 2. Itu kalau nggak salah dari tanggal 18 Mei sampai 2 Juni kemarin. Nah, jadi apa itu fase 2? Fase 2 ini menurut gue agak kayak semi-semi lockdown. Jadi kita tetap boleh keluar rumah, cuma masih nggak boleh travel atau berpergian keluar region tanpa alasan yang jelas. Kalau misalkan kita pulang kampung, misalkan gue habis berlibur kemana selama lockdown kan nggak boleh travel kemana-mana tuh ya. Dan banyak orang juga yang pulang kampung ke asalnya masing-masing, terutama kayak misalkan kerjanya di Milan, terus mereka asalnya tapi dari Sisilia. Jadi mereka dari Milan ke Sisilia tuh banyak yang pulang karena lockdown tuh, dan 2 bulan nggak boleh kemana-mana kan. Nah fase 2 ini mereka boleh pergi lagi ke tempat domisili mereka, tempat tinggal mereka di mana, itu boleh di fase 2. Terus juga kemana-mana diwajibkan pakai masker, terus juga social distancing itu tetap berlaku. Nah selama fase 2 ini gue sama laki gue udah keluar rumah kayak ke optik, terus juga ke toko bangunan, terus juga ke bar atau restoran, karena bar restoran itu selama lockdown 2 bulan tutup, nggak buka sama sekali. Ada sih buka tapi cuma buat take away aja, jadi nggak bisa makan di tempat. Nah fase 2 kemarin ini yang baru aja gue lalui, social distancingnya selama ngantri itu kelihatan banget. Jadi bener-bener 1 meter, dan juga kadang ada pun yang memberlakukan 2 meter, sama sekali nggak boleh beramai-ramai gitu loh. Bahkan masuknya pun dalam toko itu dibatasin cuma beberapa orang. Jadi kalau ada 1 orang keluar, 1 orang masuk, 2 orang keluar, 2 orang masuk, kayak gitu-gitu pokoknya. Terus juga disediakan yang nggak punya atau nggak bawa sarung tangan plastik, mereka menyediakan sarung tangan plastik, dan juga di tiap pintu masuk itu dicek suhu tubuhnya, dan juga disediakan gel hand sanitizer gitu. Jadi benar-benar kebersihannya setelah coronavirus ini benar-benar diperhatikan. Walaupun sampai sekarang masih ada beberapa kasus positif per harinya, walaupun terus menurun dari hari ke hari ya, which means good news. Jadi yaitu orang-orang sini sekarang udah mulai bisa beraktivitas seperti sedia kala, karena menurut Prime Ministernya juga, Perdana Menteri Italia bilang kalau ini adalah momen dimana mau nggak mau kita hidup berdampingan dengan virusnya. Dan juga WHO kan menganjurkan mencetuskan new normal ya kan. Jadi ya seperti itu teman-teman di Indonesia. Mungkin bisa dicontoh ya, jangan menyepelekan virus ini, karena itulah yang kami lakukan di awal. Jadi awal-awal adanya coronavirus ini, orang-orang Italia itu masih
pergi keluar rumah, masih nongkrong-nongkrong, masih tidak memperdulikan adanya coronavirus karena kita mikirnya oh itu paling cuma flu, oh itu cuma demam, batuk, pilek dan sebagainya. Tapi ternyata tidak, it much worse than that. Dan kita benar-benar menyesali dan juga belajar dari awal. So buat teman-teman di Indonesia yang sekarang mungkin masih pergi-pergi keluar rumah walaupun cuma untuk sekedar nongkrong, ngopi, atau nge-mall, atau apapun itu, ya intinya buat teman-teman yang masih keluar rumah tanpa adanya keperluan yang mendesak, sebaiknya jangan. Pun kalau misalkan harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker, itu penting banget. Masker, kalau misalkan ada sarung tangan pun pakai sarung tangan plastik. Sebenarnya kalau di sini nggak terlalu diwajibkan banget sih, kecuali kalau lo mau masuk ke toko gitu, itu wajib hukumnya. Cuman kalau kita bepergian untuk jalan-jalan ke taman, ke public parks, atau kemanapun itu, rekreasi, itu nggak dibutuhin banget sarung tangan, asalkan kita sedia terus yang namanya hand sanitizer, ya. And then ya social distancing juga buat temen-temen, sebisa mungkin hindari kerumunan massa karena itu benar-benar virusnya menyebar sangat cepat. Jadi sebisa mungkin hindari yang namanya kerumunan, ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, cerewet amat ya. Orang kata iya. Jadi kalau bisa stay at home aja, jangan kemana-mana. Kalaupun keluar, jangan lupa pakai masker dan sedia terus hand sanitizer, ya. So ya, thank you banget udah nonton video ini. Sorry ya, sekali lagi selama setahun gue absen gak upload video baru. Jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya biar kalau gue upload video baru kalian bisa langsung dapat notifikasi. Jangan lupa juga like dan share ke sosial media kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao, arrivederci.